Jadi ya Bu, ini sangat tinggi kalau namanya PEB itu. Jadi hati-hati aja Bu. Kalau Ibu udah tandain pasien dengan tensi tinggi, ini saya pelajarin. Pasiennya itu, ada pasien itu tensinya 140, 160, 150 nggak pernah lebih dari tinggi dari 160. Pasiennya kejang 3 kali. Terus trombositnya di bawah 50.000. Tensi 140 pun kita mau kasih obat tensi itu nggak masalah kita kasih. Tapi yang masalah adalah dia harus mengerti posisi halaman 21. Itu saya selalu bilang, kalau saya USG buru-buru pun saya bilang, baca halaman 21 ya Ibu. Saya cuma ada bengkak tangan, kaki, sakit kepala. Itu potensi itu bisa eklamsi. Dok, kalau orang sakit kepala tapi dia tensinya normal 120, hati-hati. Tensi ulang di tempat lain. Beneran, sering terjadi. Baru ketika di tensi tempat lain dia sakit kepala yang bertambah, tensinya naik. Nah, kalau pertanyaan Bu Ida tadi, kalau misalnya tensinya 140/90, jawaban pertama, protein uri sekarang sudah nggak bisa dipercaya. Orang protein uri negatif semua itu yang PEB di rumus protein uri negatif. Tapi tensinya nggak turun, tetap aja kita kasih amlodipin 1x1 atau nifedipin 4x1. Kalau nifedipin, kalau dokter Hayat 3x1, kalau saya 4x1, karena ada yang tulis onset of actionnya, durasi of actionnya 6-8 jam. Nah, dok, kami nggak baik tensi, benar. Jawaban teman-teman benar, suruh konsul ke dokter puskesmasnya, supaya dokter puskesmas berarti PEB-nya tanpa gejala. Artinya apa? Dia sudah dideteksi ini sama bidan Ida, itu udah mesti itu kantong persalinannya beda dengan kantong persalinan orang lain, walaupun dia tanpa gejala. Kenapa? Karena dia bisa saja nantinya baru ada gejala. Kalau secara pelaksanaan seperti itu, kantong persalinannya udah beda. Teman-teman, anjurkan orang-orang itu ketika dideteksi sama teman-teman ada masalah, mau lahiran di mana Bu? Jangan lahiran di saya, berarti puskesmasnya di sini. Kalau nanti Ibu mau lahirannya di sana, Ibu pindah dari hamil 6 bulan atau 7 bulan, sering kontrolnya di sana. Gitu. Dan dinas harus turun ke pra rumah sakit. Jadi kalau ada yang wilayahnya beda sama tempat lahirkan, pastikan dia mau lahiran di mana. Kalau memang dia mau lahiran di tempat teman-teman, pastikan laporkan. Saya nggak tahu teknisnya. Apa dinas kesehatan mau bikin yang pindah ke sini, yang pindah ke sini, ada daftar orang yang pindah atau gimana? Ayat halaman 1 sampai 12 apa 11 lah. Ya. Pengalaman dari puskesmas Menggudu. Okay. Ada pasien pos SC 10 hari. Terus kami tensi di desa, tensinya 140. Okay. Terus dia kejang sampai 3 kali. Setelah operasi? Iya, 10 hari pos SC. 2 hari pos SC. Setelah dikasih nifedipin. Baru nggak nih? Pasiennya baru atau enggak? Biar saya langsung cek. Udah 3 bulan 4 bulan yang lalu. Oh ya. Ya. Terus. Saya mau bertanya. Setelah kami konsul ke dokter, disuruh kasih MGS obat karena kejangnya udah berulang. Okay. Mau dirujuk ke puskesmas. Tapi setelah di puskesmas, kejangnya berhenti dan tensinya pun normal. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu eklamsi setelah kehamilan atau gimana Bu Dokter? Yes. Postpartum atau gimana? Oke, makasih. Ya, jadi gini, mengerikannya PEB adalah sekarang pertanyaan pertama teman-teman kalau mau tahu data tertinggi sekarang kematian ibunya adalah pertama saat nifas maupun saat melahirkan atau hamil, nomor 1 bukan perdarahan lagi, tensi tinggi dalam kehamilan. Tadi saya nggak nyampein karena udah waktunya habis. Tapi kalau yang ikut MU saya udah pernah nyebutin di YouTube saya. Ini channel YouTube saya udah di subscribe belum sih? Tonton ya, nonton pramugari malah. Beneran, di situ tuh ada ilmunya semua. Cuman saya orang yang tidak suka melakukan segala sesuatu sama. Itu ada yang gambar bidan-bidan tuh pasti ada situ tuh. Saya udah bilang nomor 1 itu PEB. Jadi kalau sudah pegang PEB, teman-teman itu sudah pasti kantong persalinannya tandanya sudah resti. Nah, terus pertanyaannya bagus sekali. Sampai kemarin juga dokter-dokter kumpul. Kenyataannya PEB itu masalahnya tidak selesai begitu saja. Sekarang zamannya bukan lagi keluar bayi selesai urusannya. Gitu.
Jadi Ibu siap-siap Bu, kalau udah orang pernah pulang, makanya sekarang kan saya wali asa nyampe nggak sih di kabupaten tuh surat-surat kontrol yang saya kirim tiap hari Bu? Nyampe nggak? Kalau sudah tulisannya riwayat PEB, SC atas indikasi PEB, siap-siap bisa terjadi eklamsi. Betul, eklamsi. Makanya hati-hati ketika teman-teman merujuk pasien PEB, teman-teman harus nanya itu pasien udah balik belum ya? Jangan sampai datang ke kita, datangnya eklamsi postpartum. Benar, ada eklamsi puerperial, eklamsi yang terjadi setelah melahirkan atau masa nifas. Dia nggak peduli mau SC, vakum, postpartum, bisa siapa aja. Dia nggak peduli bahkan orangnya pulang dalam keadaan baik, memang kan apa? Itu dibilang sama saya di buku aja dibilang teori segala macam penyakit ada di situ. Ada yang kejang habis itu bisa sadar, ada yang kejang nggak pernah sadar sama sekali itu ada. Nah, jadi teman-teman pesannya adalah kalau pergi ngerujuk, hati-hati polindes itu orang udah balik belum ke kampung kita? Itu satu. Nah, karena kalau dia belum balik, dua, ketika dia balik tensinya normal apa enggak? Dia datang lagi enggak periksa tensinya? Karena dia masih jadi tanggung jawab bidan desanya. Kalau untuk pasien seperti ini Bu, mungkin untuk teman-teman di desa antisipasi untuk seperti adanya pasien seperti ini Ya, apa? Hey, it's me.